karena ada pandemi. Nah, jadi kita mikir langsung aja mau. Wisata sendiri memang mulai diinisiasi dari tahun 2007 ya, tapi mulai sudah cukup lama bangunannya dan lain-lain, tapi mulai diresmikan dan dibuka secara umum itu pada tahun 2009 ya, September ya 2009 diresmikan oleh rektor yang menjabat saat itu Profesor Dr. Heri Suhardianto. Kemudian adapun direktur yang menjabat saat itu adalah Bapak Dr. Mika gitu. Nah, kalau ditanya pendirinya memang ide itu pasti berasal dari dari hasil diskusi, dari hasil pengamatan dan perencanaan yang tentunya saat itu direncanakan oleh para pimpinan yang menjabat saat itu begitu. Nah, kemudian dalam pengelolaannya sendiri pada tahun 2009 sampai dengan 2018 kita bekerja sama dengan salah satu alumni. Jadi salah satu alumni dan dikelola secara kerjasama operasional atau KSO dengan profit sharing biasanya. Jadi IPB menyediakan lokasi, fasilitas dan peralatan, alumni tersebut sebagai pengelolanya atau operatornya gitu. Jadi dari situ ada kesepakatan, jadi dari semua revenue kemudian dikelola dan di akhirnya itu ada profit sharing setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, dengan tentunya setelah melalui berbagai evaluasi begitu. Nah, dari tahun 2018 baru seperti yang Mbak sampaikan tadi, ada perubahan konsep dan lain-lain. Kita adakan setelah berarti hampir 9 tahun ya bekerja sama dengan alumni tersebut, dengan pertimbangan yang hasil evaluasi dan pertimbangan dan perhitungan tentunya akhirnya IPB berkeputusan untuk mengelolanya langsung di bawah kelola Direktorat Pengembangan Bisnis dan menugaskan manajer sebagai pengelola langsung di Dasar Taman Koleksi. Masih kerja sama yang alumni itu sudah selesai. Sudah selesai dan tidak ada lagi yang tadi saya sampaikan, KSO itu sudah tidak berlaku sehingga dikelola langsung penuh oleh IPB melalui Direktorat Bisnis dan menugaskan manajer serta seluruh perangkat yang ada di sini semua bertanggung jawab ke IPB. Per 2018 iya, tepatnya 29 Juli lumayan ya, diresmikan langsung sama rektor ya Pak Arif. Iya, saat itu diresmikan kembali, memperkenalkan rektor kembali oleh rektor yang menjabat sampai dengan saat ini, yaitu Profesor Arif Satria. Dulu memang mungkin Mbak Resti, kami semua di sini hampir 80% alumni IPB ya. Tahu sejarahnya ya. Itu kenapa kita sebut Taman Koleksi, karena ini bagian dari area pendidikan, area akademik di kampus IPB Baranang Siang. Jadi di sini tuh ada stasiun lapang untuk iklim ya, itu ya, cuaca dan lain-lain. Terus kemudian juga ada beberapa koleksi yang memang ditanam gitu ya di area taman ini begitu, makanya kita sebutnya Taman Koleksi. Koleksi tanaman-tanaman gitu kan ya. Tanaman. Kemudian setelah melihat peluang yang cukup besar dengan istilahnya kalau dulu tempat nongkrongan gitu ya, tempat teman-teman belajar dan lain-lain di bawah pohon rindang itu, PR maka tercetuslah kenapa tidak dibuatkan resto yang bisa dijadikan fasilitas mereka untuk bisa menikmati makanan sambil belajar. Terus kan istilahnya suasana juga masih di dalam kampus, jadi pada saat kuliah mungkin atau ada waktu yang senggang, biasanya kita akhirnya kita di satu tempatkan di sini gitu, misalnya, jadi biar satu gitu kan, memayungi alumni, terus sivitas lain hal, jadi kan
di satu tempat ya, gitu. daripada keluar gitu ya. Betul. Yang dekat Karena kan kalau seiring dilihat perkembangan ya, animo masyarakat juga terutama sivitas akademika itu juga bagus itu responnya. makanya semakin berkembang akhirnya tadi dari 2007 2009 terus melihat perkembangan juga kan. Terus selain itu juga kami juga ada koleksi buku ya, terus misalkan hasil koperasi dari alumni kayak gitu UKM ya. UKM gitu. Jadi memang tempat berkumpulnya alumni sih di sini gitu. Jadi meeting point ya. Meeting point. Jadi kalau orang alumni pasti takol pasti di dalam kampus atau nggak misalkan yang punya IPB gitu. Hal lain lagi yang juga memberikan manfaat yang besar juga, yaitu kita bisa men-take over berbagai produk inovasi dari dosen, dari mahasiswa, dari alumni yang memang bermanfaat gitu untuk masyarakat. Misalnya kita dalam rangka mengurangi konsumsi beras ya, kita menciptakan beras analog. Jadi beras analog itu non padi gitu ya, non padi. Jadi beras dari tepung jagung, dari tepung singkong, dari ubi gitu kita olah kemudian menjadi bentuknya semi beras dan bisa dimasak beras pada umumnya, tapi dengan kandungan yang berbeda ya, dengan indeks glikemik yang rendah seperti itu, lebih sehat lah ya. Iya. Terus di sini juga gitu kami juga kayak mie juga kita menggunakan mie jagung. Iya. Seperti itu. Mengutamakan produk lokal gitu. Iya, produk lokal, produk sehat. Iya. Terus yang bikinnya juga orang anak dari IPB. Iya sih. Paket lengkap ya. Jadi tempat buat ngenalin produk-produk mereka betul juga sih. ya. Di sini juga dibuka ya untuk semua misalkan dosen punya penelitian atau apa bisa memasarkan produknya. Iya, masarkan di sini ya. Di sini juga uji pasarnya gimana Oh gitu. iya, uji pasar ya. Betul. Selain itu juga yaitu ya kita bekerja sama dengan UKM boleh memasarkan pangan yang di luar menu kita gitu ya. Oh, yang ada ready juga to ya. eat gitu. Ready to eat, ready to drink. Iya, ada. Kan itu tuh sebenarnya jadi kelebihan ya buat Takol sendiri gitu. Nah, kalau ya selain tempatnya juga adem di sini terus di tengah-tengah kota rame gitu. Sejuk ya. Iya, sejuk. Ada apalagi sih gitu yang dari Takol sendiri kayak kelebihannya atau keunggulannya gitu. Mungkin dari Iya, selain itu juga memang kami di sini juga bisa dipakai buat reuni. Terus misalkan kadang ada buat arisan kayak gitulah banyak terus bisa buat bekerja kan. Nah, sekarang karena kayak pandemi gitu kan, kami pun tadi menyediakan buat orang tuh bekerja di sini gitu, WFH ya. Misalnya kalau kadang-kadang suka bekerja di sini, terus misalkan mereka juga diskusi di sini, kan kayak dosen juga misalkan kayak bimbingan juga kita di sini, gitu kan. Jadi memang di sini tuh kalau kita bilang paket lengkap gitu kan. Jadi misalkan misalnya yang rapat, terus yang bimbingan, kadang kita juga pernah waktu dulu kita ngadain reuni angkatan 30 gitu, 31 hampir 16. Jadi lumayan lah gitu. Jadi mereka tuh kayak nostalgia juga di sini gitu. Makanya kami tuh lebih mengutamakan kayak pelayanan lah, selain kita mengutamakan juga makanan yang sehat gitu kan. Terus makanan yang baik dan segala macam. Nah, kami juga mengutamakan pelayanan. Jadi customer tuh kita layani dengan baik lah sebisa mungkin. Tapi kalau dari luar juga bisa kan ya? Bisa banyak kok, maksudnya kami pun nggak hanya mencakup dari sivitas ya, dari cuman dosen atau apa, kami pun ya tadi target kita selain yang di dalam, kami pun yang di luar. Jadi kadang kami pun promosi misalkan ke buka flyer atau bagi-bagi flyer ke misalkan ke pengunjung Botani Square juga sebagai target gitu kan, karena kan setiap weekend kalau misalkan di sebelah itu rame kita juga pasti kena image-nya gitu. Jadi memang nggak cuman dari targetnya nggak cuman dosen atau misalkan sivitas akademik, jadi kita pun targetnya juga yang luar gitu misalkan.
tempatnya memang agak tersembunyi kan, Iya. harus masuk ke dalam gitu kan, Tahu ya. harus masuk ke dalam. Jadi kalau dari luar memang kita nggak terlihat gitu. Dan itu juga memang Kenapa tuh sebagai kayak nggak ada rencana di menghadap ke depan gitu. menghadap ke depan. Menghadap ke depan tapi gimana? Berubah. Kayaknya ini ya, izinnya juga Izin agak sih sulit kayaknya ya. agak susah ya. Iya, iya. Kayaknya Ada kita- sih tadinya kayak di belakang itu kan ada dari drive-thru ya. Iya, Mm-mm. di konekin gitu kan. Oh iya, Kayaknya master plan dari Bogornya sendiri tidak untuk begitu gitu. macet mungkin ya kalau Iya, kalau Iya, bukanya dari sana khawatirnya gitu. Khawatirnya kan Makanya gitu kita ya. mengambil peluang dari Dari- pengunjung Botanic Fair, kita buka jalan Dari jalan, sini. jalan Iya. kaki, tapi khusus pejalan kaki gitu. Kalau dari Takol sendiri kira-kira tantangan atau hambatan apa sih gitu yang dihadapin, terus gimana cara menyikapinya atau menyelesaikannya gitu, jadi kayak buat pembelajaran buat kita gitu yang emang mau mungkin mau buka bisnis juga gitu. Mungkin pengalamannya dari- Pengalaman mungkin langsung di Karena lapangan ya. ini kan memang saya di sini juga kan baru ya, maksudnya memang hambatannya memang kalau lagi bikin itu memang tadi posisi sih betul, kayak posisi Takol karena di dalam gitu lah, itu juga sebagai hambatan. Atau misalnya tantangan kita untuk mempromosikan Takol itu dipromosikan lebih jauh gitu. Makanya kami kadang-kadang melakukan media promosi, misalkan media sosial atau misalkan dosen atau apa, kita bantu untuk mempromosikan gitu. Memang tantangannya sih itu. Terus kita di sini juga salah satu hal mereka, kalau misalnya yang di luar sana kita bisa pasang spanduk, flyer itu bisa segampang itu kan. Nah kalau di sini memang kalau kita mau pasang-pasang segala macam gitu kayak iklan atau apa, izinnya Izin memang dulu. agak repot gitu kan. Iya, Jadi iya, misalnya iya, iya. kita juga memang ya tadi terhalang Perizinan gitu ya. kan. Nah, kayak gitu-gitu kan lebih ke situ sih misalnya. Jadi kita memang hambatannya memang salah satu yang kita sekarang kita jalin adalah mempromosikan Takol bisa keluar dari image-nya misalkan yang bukan khusus IPB khusus aja. IPB. tapi Jadi buat memang semua. Takol ini melayani tidak hanya kalangan sivitas atau alumni IPB, tapi maunya melayani seluruh gitu kan. Jadi Takol itu bisa bersaing juga sama resto-resto lainnya yang di daerah Kota Bogor gitu kan. Sekarang lumayan menjamur ya Iya, resto-resto banyak di resto-resto di Kota Iya, Bogor, iya, coffee coffee shop. Nah makanya kami Di sekarang sini juga ada ya. melengkapi. Kopi. Karena tadi misalkan di yang lain banyak permintaan terkait coffee shop, terus kopi ya. apa gitu kan. Nah makanya sebagai tantangan dan kami pun menjawab itu tantangan itu, atau misalkan bisa sebagai inian customer, kita pun akhirnya punya coffee Takol gitu yang kita baristanya pun kita latih. Itu bentuk tantangan dan juga hambatan, tapi kita jadikan juga pemicu Peluang gitu gitu, ya. pemicu juga buat Peluang. kita Misalnya kayak promosi. tadi kita mengembangkan menu-menu baru, baik itu makanan dan minuman, tapi kita juga mempertahankan menu-menu khas yang hanya bisa didapatkan di Di Nasi Takol. Takol. Misalnya Apa aja? yang most wanted itu lemongrass, Lemongrass, rosella, lemongrass, red curry, kemudian terus salmon baked rice, yang analog gitu ya. nasi Itu goreng adalah analog. menu-menu yang memang Hanya ada di Takol. hanya ada Iya. di Takol, dan itu akan kita pertahankan terus, bahkan dikembangkan begitu. Pandemi ini lumayan ya bikin ini banget menyita ya. pikiran. Kira-kira kalau dari Takol sendiri kayak strategi menghadapi pandemi ini ya biar tetap eksis tuh seperti apa gitu. Ya sebenarnya tadi salah satunya itu ya Iya. ada makanan sehat. Ada makanan jadi, sehat. Betul. Salah satu strateginya Selain tetap gitu, kami yang zaman pandemi gini tetap kita melakukan promosi di media sosial, misalkan pendekatan ke customer, terus kita juga melakukan visit gitu kan, visit misalkan ke unit-unit, misalkan ke lembaga-lembaga atau kan di sini ada beberapa kantor. Nah kita melakukan kalau kita kan door to door lah, promosi langsung, marketing call kayak gitu. Jadi ya tadi salah satu upaya kita di zaman pandemi ini masih tetap eksis, selain kita punya menu-menu sehat tadi, kita punya menu dan makanan sehat.
ya tetap Kalau mau semangat ya. semangat itu Semangat, terus tetap jangan takut buat gagal yang jelas gitu kan. Jadi coba lagi karena apa namanya, kalau kita pada saat gagal sekaligus kita nggak coba lagi, kita nggak tahu hasilnya apa gitu. Tapi ya tadi tetap yang jelas harus berani mencoba dan nggak jangan takut gagal gitu. Karena kan kalau dilihat kan gagal kan simbol keberhasilan ya. Jadi kalau kita nggak gagal dulu tuh kita nggak bakal berhasil dan nggak bakal tahu gitu. Yang jelas sih itu mungkin ada tambahan dari Mbak Ulfa. Iya, apa ya? Ya, yang pasti jangan takut untuk mencoba, dan tentunya semua dream ya, jika tidak dilaksanakan dan direncanakan, tentu itu hanya tinggal mimpi semata gitu. Nah, alangkah baiknya mulai dari mimpi kita merealisasikannya, sehingga teman-teman bisa merasakan gitu, bisa mengalami itu bagaimana sulit dan perjuangan untuk mewujudkan keinginan tersebut, sehingga ketika dia misalnya mengalami kegagalan pun itu menjadi motivasi gitu untuk bisa lebih maju lagi dan bisa mempertahankan gitu, karena proses belajar semuanya itu proses belajar. Dan kami maksudnya di sini memberikan peluang kepada teman-teman yang mau belajar juga, yang mau menerapkan ilmunya di bidang bisnis kuliner. Kami terbuka sekali, kita maju bersama. Mbak Resti, selaku manajer, dan ini Mbak Ulfa, ya dari Direktorat Bisnis ya. Tadi senang banget dari kalimat dari Mbak Resti, nggak cuman hanya profit tapi juga benefit ya. Jadi kita kalau mau punya bisnis itu terutama di bidang kuliner, ya pertama harus punya nilainya, terus semangat, terus pokoknya ada sesuatu yang berbeda gitu, yang emang beda dari yang lain, ciri khasnya gitu. Terus harus mau coba, jangan takut gagal. Ya itu dari pesan dari Mbak keren ini. Mungkin untuk tentang Takol ini sampai di sini. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti di belakang layar lagi. Ya, kita tutup untuk sesi wawancara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Resti dan Mbak Ulfa. Terima kasih. Terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.